Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga pandemi cepat berakhir. Anak-anakku semua kelas 3B yang hebat-hebat. Pada hari ini kita akan belajar subtema 3 pembelajaran 1. Coba kalian buka buku bacaan kalian halaman 104. Pada hari ini kita akan belajar tentang energi alternatif. Ya, ini energi alternatif. Kalian tahu nggak sih apa itu energi alternatif? Di sini sudah ada. Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Jadi contoh BBM itu ada bensin, solar, buat motor kalian mungkin yang sekarang ada Pertalite, Pertamax, terus ada lagi Aftur, Bensol untuk bahan bakar pesawat, terus ada lagi LPG di rumah kalian, itu juga dari bahan bakar minyak yang berasal dari minyak bumi. Ya. Nah, energi dari minyak bumi itu kalau diambil terus menerus setiap hari dipakai, setiap hari digunakan, lama kelamaan akan habis. Maka perlu adanya energi alternatif. Nah, energi alternatif ini sebenarnya sudah diupayakan manusia sejak lama, bukan sekarang-sekarang ini. Ya. Untuk apa? Agar kehidupan kelak bisa tetap terus berjalan. Jadi nantinya tetap akan ada bahan bakar. Contohnya motor atau mobil yang dulu menggunakan bensin nanti kelak akan menggunakan listrik, ya, menggunakan charge. Sekarang sudah ada sepeda listrik, ya kan, motor listrik, mobil listrik, bahkan sudah ada pesawat yang menggunakan bahan bakar dari panas matahari, ya. Bukan hanya dari listrik saja motor atau mobil, sudah ada kendaraan model mobil yang menggunakan dari bahan bakar panas matahari. Sekarang lampu jalan raya yang kalau kalian lihat itu pun sudah menggunakan panel surya, ya, seperti ini panel surya. Ya, kalau kalian dilihat di perempatan jalan itu ada lampu lalu lintas, di atasnya kadang ada yang panel surya seperti ini. Ya, itu memanfaatkan energi matahari. Nah, apa sih energi alternatif itu? Yaitu ini ada dari panas matahari, dari air, juga dari angin. Ya, pemanfaatannya contoh panas matahari diambil menggunakan panel surya, nanti dirubah menjadi energi listrik. Dari panas itu disimpan di panel-panel ini yang kaca itu nanti disimpan ada akinya, ada baterainya. Nanti dari daya baterai yang tersimpan itu akan dirubah menjadi energi listrik. Ya, terus ada energi air. Energi air ini biasanya pada bendungan, ada waduk atau sungai yang aliran airnya cukup deras, itu nanti dipasang kincir air atau turbin. Nanti dari kincir ini disalurkan melalui turbin, disimpan di dalam aki atau baterai. Nanti di situ yang menyalurkan energi listrik dirubah. Ya, ada lagi energi angin. Energi angin ini biasanya pada daerah yang lapang, ya, seperti pada padang sabana, padang rumput yang anginnya cukup kencang, ya. Kita lihat ke bawah yang halaman 105. Panas matahari, kita simak ya. Di sini nah, panas matahari itu juga bisa panas matahari, gerak air, dan angin atau kayu dapat diubah menjadi energi listrik yang dihasilkan oleh matahari, air, dan angin yang kemudian dirubah
untuk menjadi energi listrik. Kalau energi matahari itu disebut dengan pembangkit listrik tenaga surya, ya, atau PLTS. Terus ada energi air. Energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air. Energi angin dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin atau bayu, ya. Di sini kalian kalau pembangkit listrik tenaga air disebut dengan PLTA. Kalau pembangkit listrik tenaga angin disebut PLTB, ya. Pembangkit listrik dari energi alternatif ini sangat ramah lingkungan. Kalian lihat kalau motor atau mobil menggunakan bensin atau solar, itu pasti di knalpotnya ada pembuangannya itu berwarna hitam. Tapi kalau motor yang menggunakan listrik itu pasti tidak mengeluarkan polusi udara, ya. Tidak ada polusi udara. Suaranya pun beda, ya. Suaranya lebih halus. Kalian di rumah juga bisa belajar menggunakan energi alternatif, ya. Sekarang sudah banyak rumah-rumah yang atapnya dipasang panel surya. Memang harganya untuk panel surya sendiri mungkin cukup mahal, tapi manfaatnya jauh lebih besar daripada harganya itu, ya. Selain nanti bisa mengurangi daya listrik dari penggunaan di PLN, kalau mati lampu itu menggunakan energi surya tidak akan mati lampu karena bisa memproduksi sendiri. Sampai di sini paham, ya? Energi alternatif itu bisa digunakan oleh siapapun nanti, fungsinya untuk masa depan kehidupan manusia. Jadi bumi tidak tercemar oleh polusi. Kalau menggunakan bahan bakar minyak, lama-lama akan habis. Kita tahu bahan bakar minyak itu disebut juga bahan bakar fosil yang berasal dari tumbuhan atau hewan yang sudah mati jutaan tahun yang lalu. Nah, untuk terbentuknya BBM sendiri, energi fosil sendiri itu sangat lama. Makanya kalau dipakai terus-menerus akan habis. Tidak akan langsung tergantikan ada energi fosil yang baru, ya. Butuh waktu sampai jutaan tahun. Ya, sampai di sini kita lihat soalnya. Kalian berlatih dari yang sudah Pak Imam jelaskan di buku kalian. Ini ada soal 1 sampai 5, ya. Ditulis di buku tulis kalian. Soalnya ditulis, kemudian jawabannya juga ditulis. Jawabannya lihat di mana? Dari penjelasan Pak Imam tadi yang sudah Pak Imam jelaskan, juga bisa kalian melihat pada buku bacaan kalian. Ini ada apa yang dimaksud dengan energi alternatif. Tadi sudah ada. Terus mengapa perlu energi alternatif? Tadi sudah Pak Imam menjelaskan, ya. Kalian tulis, dikerjakan pada buku tulis kalian. Nah, setelah kalian selesai, setelah kalian menulis, mengerjakan tugas kalian, Pak Imam lanjutkan ke halaman 109. Kalian yang anak laki-laki pasti sudah pernah main layang-layang. Ada nggak sih yang belum pernah main layang-layang untuk yang anak laki-laki? Apa sudah semua? Mungkin yang anak perempuan ada yang pernah main layang-layang? Nah, kalau ada yang pernah main layang-layang, kita tahu bahwa layang-layang itu bisa terangkat, ya. Itu karena faktor dorongan angin. Nah, kalau kalian mainnya di tanah yang luas, tanahnya lapang, terus anginnya banyak, itu pasti layang-layang kalian cepat naiknya, ya. Cepat tinggi.
terbangnya juga semakin cepat, geraknya pun semakin cepat ya. Terus di sini kalian ngapain? Nah, kalian lihat halaman 109. Dari halaman 109 ini kalian ya nanti digambar. Pak, gambarnya gimana? Nah, tidak usah digambar manual seperti ini. Cukup kalian fotokopi buku bacaan kalian. Selanjutnya setelah ini difotokopi ya, bagian ini saja yang difotokopi, kemudian ditempelkan. Boleh ditempelkan di buku tulis kalian. Ataupun kalau nggak mau ditempelkan masih tetap bentuk lembaran. Terus nanti diberi nama di sini ya, nama. Ya, ditulis nama. Namanya siapa? Terus kelas ya. Seperti itu. Setelah itu apa ya? Nah, kalian gambarkan, kalian hias layang-layang ini ya. Layang-layang ini kalian hias, diwarnai sesuka kalian, sekreatif mungkin, semenarik mungkin ya, yang bervariasi warnanya supaya cantik, supaya bagus layang-layang kalian. Sampai di sini paham ya? Hanya digambarkan saja. Ya? Paham? Bisa dimengerti? Apabila ada kesulitan, nanti bisa berkomunikasi dengan Pak Imam, bisa pakai Japrian, WhatsApp ataupun yang lainnya, ya. Nah. Terus untuk yang terakhir, tugas terakhir, yang penjumlahan ataupun pengurangan jam, itu kalian bisa dikerjakan halaman 110. Contoh ini ya. Kita lihat contohnya yang nomor 1. Udin bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai pukul 16.30. Lama waktu yang digambarkan. Nah, kita lihat ini ada Udin main layang-layang ya. Udin sedang main layang-layang. Bawahnya kok hijau? Mungkin ini mainnya di tanah lapang atau di lapangan ya. Nah, ini mulai Udin main layang-layang jam berapa ini? 15.30 atau setengah 4 sore. Selesai itu pukul 15. Pukul berapa tadi? Duh, mana ini? Hilang. Nah, selesai pukul setengah 5. Nah, ini caranya berapa lama yang ditanyakan? Lama waktu Udin main layang-layang. Ya, ini lama waktunya. Caranya di sini kalian 16.30 dikurangi 15.30. Ya, dikurangi 30 kurangi 30 00 ya. 16 kurangi 5 1. Nah, ini 1 ya. Paham sampai di sini? Nah, tinggal kalian kerjakan. Saya rasa cukup. Apabila ada kesulitan bisa ditanyakan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.